Dan Amin pada saat itu kan masih kuliah bang, masih koas. Jadi nggak berani tampil untuk mengedukasi, takut lah ya dikatain udah kok fokus kuliah aja lah, ngapain konten-konten. Karena Amin selalu beranggapan selama memang yang kita bawakan itu nggak salah, selama kita udah cari ada dasarnya ya silakan go ahead. Tetap ngonten sampai di titik nggak ngonten nggak makan. Halo Sobat Vision, selamat datang di Vision Talk, tempat ngobrol santai berbagai sudut pandang. Saya Dr. Farid, kita ngobrol topik yang mungkin belum banyak dibahas orang-orang ya, tapi pasti sangat relate bagi kita semuanya dan menarik. Bagaimana seorang dokter tapi juga seorang influencer, ini kita harus cari tahu. Hari ini kita kedatangan tamu, adinda saya tercinta yang merupakan dokter tapi terkenal sebagai influencernya di Medan ini. Selamat datang Dokter Amin. Wis, terima kasih atas sambutannya abang dan tercinta Dr. Farid Syahrian, abang-abang awak di USU ya. Abang-abang awak. Bahasanya ini selalu gitu ya, abang-abang awak ya. Itu Medan punya ya, Medan kali. Ya. Oh sebelumnya selamat ya, sudah menjadi papa. Papa apa sih? Papi. Oh papi. Papi itu nggak enak loh sama. Papi itu panggilan nggak enak. Papi, kenapa gak enak bang? Yang biasanya itu kakinya empat. Sapi, memang jokes bapak-bapak ya. Bukan loh. Jadi apa ini? Dogi bos. Papi. Anak anjing. OPUPPY. Iya, anak anjing. Iya. Tapi ini lebih ke ini sih bang, lebih ke manifesting biar jadi papi gitu kan. Oh, iya. Papi yang punya banyak investasi di mana-mana gitu. Tapi kan. tau nggak kalau papi itu Nah. jajan anaknya nggak perlu 10.000 loh bos. Ya itu dia. Itu dia yang mau dikejar. Jajannya harus 20.000 loh. Jadi itu bentuk manifesting Minimal. bang. Atau 50.000 atau 100.000. Betul bang, biar masa papi nek kalya, masa ya kan bang. Maksudnya manifesting, kau udah menyebut mendeklarasikan bahwa kau papi, istrimu mami, kau harus improve hartamu, otakmu dan semuanya gitu bang. Oh gitu. Jadi kayak Jadi itu sebuah ngepres. apa ya buat semangat ya. Semangat, merubah nasib. Merubah nasib ya. Itu sih bang. Ya mudah-mudahan kita doakan. Amin. Mudah-mudahan nanti jajannya siapa namanya? Haira bakal 100.000 nak satu hari nak, karena udah panggil papi sama mami lo. 100.000 nak, 100.000. Jejak digital lagi nih. Jejak digital. Ditagih Haira ini nanti. Haira. Di tag kalau boleh Instagramnya dibuat, dia kan jadi influencer juga kan. Dia buat Haira gitu ya. Doakan bapak ya, bapak sedang berjuang gitu ya. Gimana Min? Sebenarnya awal mula sebagai dokter, sebenarnya aku punya tahu nih sedikit ceritanya tentang sebenarnya. Jadi dia bilang dulu nih, kalau dia mau terkenal di media sosial karena kepengen jadi wali kota Medan. Dulu bilangnya gitu, tapi nggak tahu nih kenapa sekarang menjadi konten kreator dan influencer ya. Iya, Kenapa betul. sih? Sebenarnya apa masih sama dengan ide yang tadinya ya? Banyak berubah bang. Oh banyak. Banyak berubah. Jadi memang awalnya pengen obsesi menjadi seorang pemimpin daerah itulah awal mula konten bang. Oke. Awalnya terjun ke konten meskipun nggak ngejar viral tapi targetnya itu karena bukan anak siapa-siapa kan bang. Oke. Jadi pengen lah ada satu platform, pengen jadi seseorang biar harga atau ongkos politiknya biar murah awalnya bang. Karena citranya naik sendiri ya. Citranya naik, elektabilitasnya kita bangun sendiri gitu kan. Tapi perlahan-lahan berangsur-angsur semakin mengerti tentang politik, semakin takut gitu bang. Ternyata tanggung jawabnya seberat ini, terus tidak yang hitam putih, semua serba abu-abu. Sekarang musuh, sekarang kawan. Jadi, semakin takut dan semakin kayaknya kalau cita-cita langsung jadi wali kota atau apapun yang berbau tentang jabatan ditunda dulu deh. Mending bangun kekuatan dulu bang, minimal harta, ilmu, kemudian pengalaman di organisasi lagi. Jadi kayak dulu ngebet di usia muda kan bang, sampai bikin akun Mobile Legends tuh wali kota Medan 2026. Karena mikirnya pemilihan pilkada tuh di 2026 bang, rupanya di 2024 ya.
Ah, 2024. Kiranya 2026 karena Min ngitungnya per 5 tahun kan Bang. Rupanya untuk kali ini karena mau pilkada serentak itu Bang ya. Nanti 2029 lagi, Min. Ah, itu. Diganti aja Mobile Legends-nya. Jangan Bang, udah akun Mobile Legends-nya udah nggak itu lagi, udah nggak obsesinya udah menurun. Plus karena jumpa pasangan yang kayaknya dia selalu jadi alarm bagi Amin kan Bang. Jadi kayak untuk politik janganlah. Jadi kayak dia yang narik dari pusaran itu Bang. Itu sih. Jadi sekarang kayaknya bangun aja dulu yang bisa dibangun, lebih realistik sih sekarang. Itu sih Bang. Tapi kalau saran apa Bang? Sarannya adalah bercita-cita masuk ke dunia politik itu baik adanya. Karena kalau kita membiarkan hanya segelintir orang yang berada di politik, Amin yang memiliki mungkin idealis yang lebih baik, akhirnya pemerintahannya akan nggak menjadi lebih baik. Yes, setuju Bang, setuju memang. Kejelekan pemerintahan adalah saat orang baik berada di luar pemerintahan. Betul, hanya jadi keyboard warrior. Yes. Cuma komen-komen aja. Sama jeleknya komentar netizen doang, Bos. Iya. Pak Wali, Pak Gubernur, jalan saya rusak, bla Iya. bla bla, gitu. Hanya doang. sebatas itu. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Dan yang balas konten itu bukan Pak Wali sama Pak Gubernurnya, Bapak Ibu sekalian. Ya tim kreatornya ini. Jadi Aduh. saya pikir nggak boleh dikubur, Min. Iya, nggak Itu usah. harus tetap ada walaupun berada paling dasar. Iya. Nah, sekarang nggak apa-apa bercita-cita jadi ayah yang amanah dulu. Papi, jadi papi dulu yang ya. amanah dulu. Jadi papi Tapi dulu. kalau papi amanah agak lucu sih, Min. Agak lucu. Ayah amanah baru bagus, Min. Komentarnya. Ya, begitulah Bang dinamika kehidupan kan. Iya sih Bang. Ini memang Amin keep dan tetap mau berusaha berorganisasi lah. Meskipun misalnya tidak langsung sebagai political practice, mungkin nggak di partai tapi mungkin di organisasi lain lah yang Amin bisa belajar tentang kaderisasi dan membangun relasi lebih lagi gitu. Sebenarnya kan teman-teman ya, orang yang selalu saya ajak diskusi tentang politik salah satunya Amin ini dulunya. Amin dan Dokter Dirman. Teman-teman kita yang lain nggak ngerti itu politiknya. Maksudnya dia nggak apa ya, nggak cocok lah buat bicarain politik ya. Dokter Dirman, Dokter Amin ini agak cocok. Sebenarnya Min, dengan pemilihan Pilpres 2025 ini Min, yang terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden Min. Betul. Ini kita betul-betul melihat begitu hebatnya politik ini. Kenapa gitu, Bang? Bayangkan seorang Bapak Prabowo dikalahkan 2 kali oleh Bapak Jokowi dan sekarang beliau bersama anaknya Bapak Jokowi, Min. Iya, itu Jadi kata-kata tidak ada yang tidak mungkin di politik ini. betul Bang ya. Tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi, Min. Betul. Itu contoh nyatanya di Sekarang di Pilpres 2024. Berarti alam politik itu harus sedewasa itu, Bang. Yes, ada yang tidak menjadi teman lagi. Ada yang dulunya tidak jadi teman sekarang jadi teman. Yes, betul. Saya nggak usah sebutkan mana-mana. Betul, Bang, betul. Ya kan? Bisa lihat juga di Provinsi Sumatera Utara. Betul, Bang. Bisa dilihat. Jadi memang harus sematang itu, Min. Jadi insya Allah Amin jadi pemimpin besar. Amin harus memiliki jiwa yang memang matang. Matang dari karakter. Dan nggak boleh membenci orang maksimal. Dan tidak boleh mencintai orang semaksimal itu juga. Betul, Bang. Nggak boleh fanatik ya. Kecewa soalnya. Jadi sebenarnya harus fleksibel ya di dunia politik ini, Bang. Kalau terjun di politik. Kalau nggak mau ya sudahlah di pesantren ini. Pesantren. Pesantren itu kan kita hablum minallah, hablum minannas. Sudah cukup kan? Jauh dari hal yang bersifat syubhat. Ya, Betul. menjaga pandangan kita di sana. Menjaga pandangan Masya Allah, itu dia iya. yang perlu. Jadi memang Bang Ai ini salah satu mentor politik juga lah. Jarang loh anak kedokteran tuh memang melek politik soalnya kan Bang. Jadi hanya sedikit entitas, hanya sedikit abang-abangan lah yang mau lah bahas politik. Dan dulu memang Bang Ai ini kubu Pak Jokowi dan kebetulan saya dulu di Pak Prabowo. Jadi kita sering debat-debat lah. Bang ini kok gini Bang, ini kok gini Bang. Gitu. Jadi hidup dia suasananya. Dan sekarang berteman ya Bang kita. Kita satu Dan kubu. di entitas itu cuma saya sendiri. Mereka satu kubur rame banget, saya sendiri di situ. Tapi itulah dinamika politiknya. Betul. Siapa sangka si Amin sekarang jadi pendukung beratnya bapak kita kan?
Tapi begitu Min, tapi begitu. Betul, betul. Jalanmu sudah benar, lanjutkan perjuanganmu. Insya Allah diridhoi Allah. Udah. Amin, amin. Betul. Ya Allah. Nggak semua juga Min. Ada satu gerbong yang tak baik. Mungkin ya ada yang tak baik, tapi tak mungkin semuanya tak baik. Betul, betul. Di gerbong sebelah pun mungkin ada juga yang tak baik, tapi tak semuanya yang Betul. tidak baik. Jadi ada yang baik, nah ikutinlah yang baik-baiknya. Jalan bersama. Mudah-mudahan Allah ridhoi itu. Amin, amin. Itu yang penting itu Min. Betul. Terus Min gimana Min? Setelah menjadi influencer nih, tugasmu sebagai dokter kan harus memberikan edukasi juga ya. Yes. Bagaimana kamu membagi waktu dan kira-kira mau ngambil topik misalnya tentang sebuah kesehatan, Amin ambilnya dari mana kira-kira? Oh, jadi sejauh ini kan Bang, justru Amin memulai konten tuh takut ngebahas tentang kedokteran awalnya. Oke. Karena memang tahun 2021 kan Amin mulai Bang, di saat dimana hanya sebagian dokter yang berani tampil di platform TikTok dan Instagram, hanya sebagian beberapa orang aja. Dan Amin pada saat itu kan masih kuliah Bang, masih koas, jadi nggak berani tampil untuk mengedukasi, takut lah ya dikatain udah kok fokus kuliah aja lah, ngapain konten-konten. Terus masih ada perasaan takut salah juga meskipun kita udah baca-baca penelitiannya kan. Makanya berjalan ke sini ketika Amin sudah lulus barulah Amin mulai bahas berani sedikit-sedikit tentang kedokteran, tapi itu pun lebih banyak konten Amin tuh tentang olahraga sih Bang. Jadi kayak lebih banyak tentang jalan kaki karena Amin merasa edukator tuh sudah banyak, tapi yang mencontohkan, dokter yang mencontohkan tuh masih sedikit. Jadi makanya Amin kemarin ambil segmen jalan kaki. Jadi alih-alih daripada kayak edukasi ya jalan kaki bagus, jangan rebahan ini, Amin mencontohkan tapi dalam bentuk yang lebih bisa masuk ke anak muda. Contoh kayak dibikin challenge gitu Bang, kayak ayo aku jalan kaki dari Jerman ke USU 10 kilo. Nah, itu kan anak-anak kayak gilanya nih dokter nih rupanya abang ini. Ya gitu-gitulah Bang. Jadi cara untuk bisa masuk pesannya ke masyarakat Kota Medan mungkin dengan cara-cara challenge seperti itu sih Bang. Kalau Amin. Jadi konten yang Amin bawa tuh nggak jurnal-jurnal yang ribet, nggak. Justru ya pengaplikasiannya gitu. Kayak soalnya udah banyak dokter-dokter, bahkan yang di luar dokter bahas-bahas tentang jurnal tuh udah banyak kali Bang dan hebat-hebat. Dan menurut Amin ini kayaknya gaungnya, campaign-nya tuh kurangnya justru di aplikasinya gitu. Kayak siapa nih yang nyontohin gitu. Itu sih Bang. Tapi Min, sebenarnya yang belum punya di Indonesia, mungkin saya kalau saya nggak tahu ya saya salah kali, tapi saya rasa yang nggak ada satu lagi di bidang kesehatan satu Min. Apa tuh Bang? Yang mengkomentari tentang kebijakan kesehatan Min. Kalau jurnal itu udah banyak profesor Min. Betul. Tapi kebijakan pemerintah tentang kesehatan yang perlu kau kritisi. Oke. Berat ya Bang? Memang berat. Berat. Tapi studi kelayakannya tuh banyak banget datanya. Kalau itu bisa di-approach, aku rasa mudah-mudahan lebih bermanfaat konten. Iya sih Bang. Tapi ya ditimbang lah ya, aku nggak ngerti juga kan. Timbang lah plus minusnya Bang. Iya Min. Gimana Min, pandangan publik nih kan seorang dokter, tiktokers gitu kan gimana sih ya kok ini mamanya dulu gimana bapaknya dikolahin jadi dokter Betul. Kok jadi TikTok? Ini ngapain sih jadi itu? Walaupun sekarang banyak sekali ya guru besar sekarang malah terkenalnya prakteknya gara-gara di TikTok gitu. Cuma pernah nggak sih Min dulu ngalamin kritik yang terlalu pedas di publik? Misalnya dokter nih kok TikTokers ya? Atau dianggap cari panggung atau apa, ada nggak kayak gitu Min kira-kira Min? Sebenarnya Bang kalau Amin selama ngonten nggak ada masalah. Nggak ada yang begitu mengkritik. Paling ya inilah cibiran-cibiran dari masyarakat di kampus lah paling pada saat awal-awal Bang, awal-awal merintis biasa kan kalau kita baru-baru ngonten tuh kan ngapain anak FK ngonten gitu kan. Ngapain anak FK sok-sok cari exposure, bikin-bikin konten, nanti salah, nanti blunder, nanti ini. Cuman ya Amin nggak pernah pedulikan itu dan jalan aja Bang. Dan karena Amin selalu beranggapan selama memang yang kita bawakan itu nggak salah, selama kita udah cari ada dasarnya ya silakan go ahead. Tinggal bentuk gimmicknya itu gimana, ngebungkus konten itu biar bisa diterima gimana. Nah itulah yang akan menimbulkan pro kontra dan menurut Amin kalau masih di taraf itu sah-sah aja orang untuk berdebat gitu. Ngapain dokter jalan kaki gitu kan Bang, kayak udah ada teknologi mobil ini segala macam, ngapain jalan kaki, terus ya kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Itu kan hanya maksudnya tidak argumentatif lah, cibiran-cibiran yang gampang kita lewatkan misalnya gitu Bang. Jadi Amin ya
nggak ada masalah. Justru yang sebenarnya berat tuh ya cibiran pada saat kita bahas politik, itu yang serem gitu, itu yang betul-betul kayak eh, personal kan, betul-betul banyak yang personal dan ya cukup menguatkan mental Amin juga lah setelah melewati fase-fase itu, karena gini ngeri ya kalau udah di politik, nggak peduli mau ke dokter, mau ke profesor, mau ke ini, kalau kita nggak sesama pilihan habis gitu, kayak seseram itu bang politik. Jadi menurut Amin yang pas masa-masa politik justru mental Amin betul-betul ditempa, kita fight, kita harus tahan ini kan, tahan komentar gitulah. Itu sih bang, kalau Amin ngerasa justru pada saat musim politik. Itu yang paling berat ya, Min? Itu yang paling terasa. Terasa terberat. Ya, tapi memang pada prinsipnya kan teman-teman juga kan, bukan Amin aja saya pikir ya. Memang kita ini kurangnya di situ ya. Karena publik itu cuma nggak ngelihat bagaimana kita berjuang ya. Betul. Publik itu hanya melihat seorang Amin sekarang menjadi seorang influencer gitu. Iya. Itu aja, tapi nggak melihat bagaimana awal mula Amin memulai. Betul bang. Itu bisa mungkin kalau orang syuting beneran nggak mungkin ya, mungkin bikin konten sekarang kan lebih sederhana ya, Min, bukan kayak orang bikin berita dulu ya. Betul. Ya kan perlu pakai skrip, perlu pakai semua, memang take-nya harus bagus. Ini kan enggak, kita kan memang lebih nyata apa adanya gitu. Enggak perlu make up, Min, kan. Amin enggak perlu make up. Ya, jadi memang berbeda, Min. Sebenarnya, Min, gini, untuk anak generasi muda, Amin rekomendasi nggak seorang orang itu menjadi seorang influencer? Boleh nggak ini menjadi sebuah cita-cita bagi seorang anak? Menurut Amin, Bagi Amin. ini bukan cita-cita bang, tapi ini kebutuhan. Jadi semua orang berhak menjadi influencer karena ketika kita menjadi seorang kreator, apapun background profesinya itu akan sangat membantu kita dalam menjalani profesi itu. Contoh misalnya dokter sekarang bang, yang PPDS itu ya pada nanya, Min, ajarin konten lah. Kenapa? Karena mereka sudah sadar bang bahwa ketika tamat mereka harus cari pasien gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa jangan pas udah kerja gitu jadi influencernya. Dari sekarang dipupuk. Jadi kita ketika kerja udah nggak capek mencari-cari, buat promosi, baru belajar tentang promosi. Kalau menurut Amin ya bang. Dan bahkan tidak sebagai profesi pun, sebagai warga sipil, ketika kita punya masa, kita punya platform, punya akun, kita akan sangat dipertimbangkan bang. Ketika kita misalnya tidak mendapatkan keadilan, kita tidak mendapatkan hal yang sama di masyarakat lain, atau bahkan kalau abang misalnya makan nih kemana gitu, kalau abang mau dapat porsi yang banyak, abang videokan aja. Jadi si yang punya toko sate, anggaplah angkringan sate gitu, di videokan, ini kemungkinan diupload nih, udah dibanyainnya tuh bang pasti, meskipun dia nggak tahu nih abang influencer beneran apa enggak, abang videokan aja. Itu salah satu bentuk pentingnya kita punya apa ya, menjadi kreator gitu. Dibanyain ya bang makanannya, karena dia takut nih kalau misalnya sedikit yang diupload bakal menimbulkan komentar negatif atau image negatif gitu. Setakut itu orang sekarang sama media sosial. Jadi menurut Amin ini kebutuhan, cuman ya nggak bisa pula lah awak bilang ayo semua jadi influencer, karena nggak semua punya jiwa seperti itu. Ya, betul. Dan ribet juga, apalagi masih awal-awal, masih explore, masih belajar lagi bagaimana percaya diri di depan kamera. Itu tahapan yang panjang, tapi menurut Amin worth it untuk dilalui. Ya. Iya, betul. Sebenarnya menurut Amin tuh influencer tuh apa, Min? Karir kah? Profesi kah? Pilihan pekerjaan kah? Bagi Amin tuh influencer tuh apa? Awalnya kan bang, menjadi influencer tuh bukan hanya cita-cita awalnya bang, karena ngerasa kayak apa sih yang menarik dalam hidupku gitu. Pinter kali enggak, ganteng kali enggak, punya kelebihan kayak biasa, mediocre lah, orang-orang yang biasa gitu kan. Kaya juga enggak, miskin kali juga enggak gitu. Jadi kayak serba di tengah gitu bang. Jadi awal-awalnya ya cuman supaya kalau misal jadi wali kota atau jadi anggota DPR, kos politiknya murah. Awalnya cuma itu bang. Dan kalau misalnya nanti suatu saat punya usaha seperti klinik, mungkin promosi lebih murah. Udah sekedar itu bang. Tapi sekarang berjalannya waktu, nggak nyangka ternyata dengan follower segitu kita bisa mendapatkan endorsement yang ternyata bisa, maksudnya di sebagian orang tuh bisa menjadi karir gitu loh. Dan justru beberapa teman-teman tuh bahkan ada yang menunda kuliah, ada yang sampai nggak kerja lagi di tempat sebelumnya, all out di konten dan menjadi full time content creator, dan
bisa jadi karir yang ya berkali-kali lipat dari UMR gitu. Tapi Toyib masih jualan bakso bakar kan? Yes, kalau itu harus dipertahankan. Ya Bang. Toyib masih ya kalau Itu gitu. bagian strategi lah. Ya, Toyib ya. Toyib masih. Jangan gara-gara sudah konten kreator bakso bakar tuh ditinggalkan nggak boleh. Disitulah nyawa dia, Pak. Ya, bakso bakar Toyib tuh ya. Gede viral dia tuh. Yip, kami nanti datang sana, tapi setelah Abang bisa makan ya, Yip ya. Siapkan nih bakso, tahu, jagung, sama bubur sumsum. Sama itu, finger apa? Chicken finger, Bang. Chicken ceker rupanya. Ceker di Chicken susu finger dibalik. apa rupanya ceker. Ceker ayam Toyib. Ceker ayam Toyib. Terkenal kok Yip di sini. Pasti. Dan kita pasti algoritma kita bagus, Bang, kok di kedainya, konten di kodenya. Abang bikin pemeriksaan mata yang mungkin di kedainya insya Allah naik tuh videonya. Oh gini aja, kita bikin pemeriksaan mata yang beli bakso bakarnya Bakso bakar gratis Toyib. periksa mata Ah, gimana? itu Cocok ya, ya? Kita bikin, nanti kita undang Toyib ke sini. Mi. cocok. Sebenarnya Min, kalau abang mandangnya gini ya, influencer itu sebenarnya seorang edukator sebenarnya. Kalau abang, Oke. edukator sebagai sudut pandangnya dia. Artinya gini ya, boleh aja kan orang menikmati, misal ini air putih. Ada orang yang tidak suka air putih itu. Ada. Jangankan yang berasa ya air putih aja. Nah dia memberikan informasi yang dia punya nggak enak ya airnya. Betul. Ya, airnya nggak enak. Nah itu kan edukator ya. Betul. Oh ternyata ada juga ya orang nggak suka nih sama air putih. Artinya sebenarnya kita memang butuh orang-orang banyak yang menjadi influencer kalau abang rasa ya. Menjadi edukator, memberikan pandangan, sudut pandang. Akhirnya kita menciptakan suatu hal juga di masa-masa akan datang. Kita akan memperhatikan itu semua. Betul. Contoh kayak tadi sate yang tadi dikuahkan tadi kan. Tapi kalau Toyib kurasa nggak ditambah feeling itu. Kalau Toyib nggak ditambah. Nggak perlu, dia udah viral soalnya, Bang. Udah sudah ya. Jadi memang mereka tuh masuk di situ. Kalian tuh masuknya di konten edukator. Ini juga berdirinya podcast ini, Min. Abang juga bercita-cita bagaimana memang kita bisa mengimprove di situ. Karena kalau kita tidak masuk di dunia ini, informasinya akan ketinggalan juga gitu. Masih banyak rumah sakit yang gaya marketing itu masih old, tidak mengikuti zaman. Jadi beberapa saya perhatikan kan, Bang, kayak cara lama klasik. Beberapa lab juga masih seperti itu gitu. Jadi kayak birokrasinya tuh kalau mau bikin konten yang lagi trending nih, nanti dikirim ke atasan kirim ke atasan kirim ke atasan. Nah, atasan ini udah tua umurnya, Bang. Nengok, lo kok kayak gini kontennya, tidak berwibawa apa segala macam. Debat, udah 1 minggu kontennya udah nggak happening lagi. Baru naik ya. Baru naik. Nah, itu Amin perhatikan banyak sekali lini usaha yang tidak bisa melihat peluang. Kalau saya malah nggak dikirimin ya Mas Selin. Oh, langsung aja. Selin posting aja pokoknya. Lol ya Allah. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa karena kan Biar cepat. mereka itu memang ditugaskan untuk menjadi tim media itu kan, tim kreatif itu. Jadi ya silahkan lakukan. Tapi memang saat diposting ada something yang memang tidak kurang berkenan dan saya berpikir itu menyakiti hati orang. Kalau saya sih prinsipnya kalau abang hanya mikirin hati perasaan orang aja. Kalau yang lain-lain nggak ada masalah. Takutnya menyakitin teman-teman sebelah kita. Itu kan masalah. Betul. Itu aja. Kalau yang lain nggak ada masalah sama abang. Iya sih, Bang. Kalau impactnya Min sebagai seorang influencer bagi Amin dan keluarga gimana impactnya? Ini dari yang lucu dulu, Bang, ya. Iya. Jadi pernah ya Amin kan tinggal di Jerman gitu kan. Tapi Min gara-gara Amin kontennya Jermal itu banyak yang terkenal Jermal sekarang. Oh iya, Pak. Paling Jermal tuh banyak banget kan, Min Jermal 1 sampai Jermal 9 kali. 17, Bang. 17 kita. Teman-teman Jermal tuh banyak loh. Nah, ada 17. Amin Jermal berapa ya? Jerman 4. Jermal 4. Jadi Jermal tuh banyak sampai 17 Jermal. Ada 17. Jadi memang kenapa Amin angkat konten Jerman tuh biar orang-orang Jerman tuh maksudnya Orang-orang Jermal itu. orang-orang Jerman tuh image-nya bisa lebih oke gitu, Bang. Karena ketika Amin bilang Amin dari Jerman kayak orang tuh takut gitu kan. Kayak pernah ada mau ngirim Grab gitu kan. Grabnya nanyain, ini apa nih kayak takut gitu, Bang, mau ngirim barang ke kita gitu. Dikira aneh-aneh gitu kan. Terus kayak Jerman kok ngapain kok? Langsung curiga orang gitu. Jadi Amin ngangkat konten Jerman tuh ada loh beberapa atau sebagian orang Jerman tuh yang hidup positif karena Amin lagi. Walaupun pagar Amin hilang ya, Min. Nah, itu, Bang, itu konten lucu yang Amin mau sampaikan. Jadi begitu pagar hilang, kita naikin konten, polisi datang gitu, Bang. Tanpa Amin lapor. Tanpa Amin lapor. Langsung di DM sama Polres. Polrestabes nggak salah atau mana Polrestabes nggak salah. Benar pagarnya hilang, kami mau datang. Datang, Bang, satuan tuh ada berapa
hampir 10 polisi kayak datang. Kayak sampai tiba-tiba Amin ditelepon sama adik kan. Amin lagi di luar tuh kan. Bang, ini kita dikerubungi polisi bang, gara-gara konten pagar abang itu gitu. Jadi sampai tetangga ngira ada penangkapan apalah itu kan. Ya pagar gitu. Ya kita ya respect, artinya mereka melihat, maksudnya polisi tuh responsif apa dengan sesuatu konten yang seperti itu gitu bang. Cuman ya Amin respect di situ kan, mereka cepat responsif ya, meskipun Amin habis itu ikut BAP ke Polsek ya, meskipun akhirnya nggak dapat juga gitu kan, tapi di situ Amin respect. Cuman ya di situ kita melihat, makanya ada beberapa teman-teman atau masyarakat yang merasa no justice no viral ya, karena seperti itu gitu bang. Jadi No viral, no justice, Min. no viral Viral, no justice. no justice ya. Tapi ya begitu bang, kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, orang yang punya kekuatan untuk ngeviralkan lagi kan buruk instansinya jadinya. Jadi makanya Amin bilang platform atau menjadi influencer itu adalah kebutuhan untuk minimal mengamankan diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu yang mengapa Amin bilang itu menjadi Bahkan sebuah tidak kebutuhan. negatif ya, Min. Tidak negatif bang. Bahkan membuat perlindungan buat keluarga. Membuat perlindungan untuk kita gitu. Itu sih bang. Jadi sebenarnya ini seperti pisau gitu. Masih pagar aja nih ya, Min. Masih pagar yang hilangnya. Belum yang lain bang. Jangan lah ya, Min. Jangan. Jangan. Dan manfaat lain yang Amin terima juga banyak gitu bang. Jadi ternyata, maksudnya dokter umum kan banyak bang. Dokter umum tuh banyak kali di Medan yang jauh lebih pinter dari Amin tuh banyak gitu bang. Yang top nasional dari kota Medan ini. Tapi kenapa di beberapa event Amin yang dipanggil kan seperti itu bang. Itu kelebihan kalau kita aktif di media sosial. Sekarang followers berapa, Min? Instagram 31.000 kayak bang. TikTok 190.000 mas. Oh, TikTok luar biasa ya, 190.000. Cuman memang agak pertumbuhannya agak stagnan bang sejak Berpolitik. bukan Oh, sekiranya setelah berpolitik. sejak ingin menjadi dokter. Maksudnya kontennya itu pelan-pelan mau dirubah jadi dokter. Nah di situ tantangannya bang, ketika kita transisi dari konten Amin yang sebelumnya jalan kaki aja tanpa embel-embel menjadi seorang dokter. Sekarang kan pelan-pelan mau coba-coba ala-ala jadi dokter gitu bang. Nah itu ternyata transisi itu butuh strategi bang. Jadi nggak bisa kita sembarangan ganti konten gitu. Nah, karena kan follower kita kan yang banyak itu kan dari jalan kaki misalnya. Memang setahu abang jangankan konten ya, menjalankan suatu roda apapun itu milestone-nya harus jelas memang. Harus jelas kan bang. Tahapannya itu bergesernya nggak boleh 180 derajat, memang harus geser sedikit. Nah, abang lah dari sudut pandang seorang direktur kan seperti itu gitu. Ya betul. Termasuk itu Amin rasakan hambatan itu saat untuk konten Amin sendiri gitu bang. Jadi transisi itu yang Berdampak juga ya, Min? berdampak bang, karena ya kalau aku butuh edukator nggak kau, mungkin dokter Tirta lebih enak aku dengernya, lebih paham dokter Tirta, kalau aku nggak paham, atau sekaligus profesor aja lah gitu bang. Tapi dokter Tirta itu, Min, dokter Tirta itu karakter komunikasi berbeda, cara komunikasi berbeda ya, maksudnya dia lebih membuat komunikasinya seperti itu. Betul dengan gaya beliau gitu. Dengan gayanya itu seperti itu. Kayak unik. Nah mencari keunikan tuh dan konsisten dengan keunikan tuh susah bang. Kadang-kadang mungkin Amin bisa kayak lepas marah, apa maksudnya kayak orang Medan, misalnya kayak dokter Medan pada umumnya kayak, apa kau ini, tapi kadang-kala nanti kita jadi kalem lagi. Nah untuk maintain energi untuk terus kayak dokter Tirta itu sulit bang, karena kontennya butuh mood. Jadi jalannya kurang jauh berarti, Min. Kalau dokter Tirta udah lari 45 kilo. Ya Amin kalah di situ bang. Berarti Amin kurang jauh. Beliau udah lari itu loh, gunung itu, mon run itu loh. Sepeda. Iya, beliau luar biasa itu. Manusia atlet itu bang. Iya, beliau biasa. Tinggal tinju yang belum dia bang. Tinju yang Karena dia nggak berani kan, takut aset paling berharga seorang dokter tuh rusak gitu. yang lainnya dia kayaknya semua kerjain tuh luar biasa. Respect kita sama dokter Tirta bang. Tuh, badannya bagus. Badan sekarang nge-gym dia kan. Iya. Hebat itu. Luar biasa bang, makanya. Tapi itu bang, Amin nggak bisa menjadi dokter Tirta gitu. Oh, memang nggak perlu. Ya kita Ya Amin menjadi Amin aja. diri sendiri aja gitu, karena kita dengan culture kita Medan itu sih bang. Jadi kayak Amin sekarang transisi menjadi dokter, makanya Amin godok lagi kan, ini gimana nih, makanya sekarang mulai pelan-pelan gua abang perhatikan review produk rumah sakit. Nah itu mungkin cara selain cara bertahan di dunia media sosialnya, mencari keunikan sendiri gitu bang. Jadi fase eksplorasi bagi Amin tuh nggak pernah habis, karena hidup Amin yang nggak pernah konsisten di satu titik aja. Min, terakhir Min, pesan untuk generasi muda tentang menjadi seorang influencer dan pesan untuk generasi muda ke depan, untuk generasi anak-anak kita, Min. Harus jadi apa mereka di dunia sekarang dan harus seperti apa mereka sekarang? Amin, lihatnya jangan ke abang, lihatnya ke
Untuk generasi muda ya. Generasi muda, pesan Amin itu apa? Saya sebagai seorang anak yatim piatu ya, sejak tahun 2020, saya cuma berpesan nggak ada salahnya untuk ngonten setiap hari. Apapun backgroundnya, kalian mahasiswa, kalian siswa, kalian dokter, kalian guru. Karena dari dunia seperti konten ini bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh, saya bukan background pengusaha, saya sulit untuk berbisnis, tapi alhamdulillah saya bisa dapat rezeki dari dunia konten. Ini sampingan yang terkadang membawa berkah dan kadang-kadang jadi pendapatan utama. Seperti itu. Cuman ya kalau saya sarannya seperti itu. Nggak ada itu cerita introvert, nggak ada extrovert. Kalau memang udah nggak males, memang udah bertekad, bisa aja. Ketemu nanti di mana celahnya, ketemu nanti kita mau bikin konten edukasi kah, konten challenge kah, konten olahraga, bakal ketemu kalau kita mau eksplorasi di mana bakat dan minat kita untuk konten. Yang penting tetap ngonten sampai di titik nggak ngonten nggak makan. Seperti itu, Bang. Oke. Terima kasih Amin. Terima kasih sudah datang Siap, di Abang. podcast kita hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan makin sukses. Siap Abang Da. Dan jadi catatan bagi Amin juga tadi ya, mungkin diskusi tadi terkait Medan medical tourism dan lain-lain, maksudnya jadi terotak nih, maksudnya bisa jadi bahasan lanjutan mungkin ke Bapak Wali Kota sekarang atau Bapak Gubernur sekarang, karena Tapi ini kebijakannya harus internasional. ya Karena itu perpres. iya, jadi perjuangannya juga nggak bisa Tapi kalau diviralin terus mungkin bisa, Min. bisa ya dari Medan, nggak bisa dari Medan, dari Sumut aja Bang, harus gerak nasional kita ya mungkin itu bisa jadi satu lini perjuangan kita ke depan Bang, yang kita bisa advokasikan juga ke Bapak Gubernur atau Bapak Wali Kota kan, biar adalah maksudnya gerakan yang bermanfaat untuk masyarakat dan kita semua ya Bang. Siap. Mudah-mudahan kita bermakna komunikasi kita hari ini. Makasih Abang Dea, podcast yang ini saya pertama kali podcast juga kayaknya Bang. Pertama ya podcast ya. Jadi mungkin masih agak sedikit kaku apalagi bersama senior ya. Abang-abangan kok di FK kan senioritas kuat ya. Aduh. Tapi kuat juga mengayominya. Jadi iya. alhamdulillah lah ketemu abang-abangan dan senior-senior yang baik seperti Bang Aid ya. Kita tetap di-push untuk maju terus, sukses terus. Nggak apa-apa, apapun backgroundnya, apapun pekerjaan, tetap ujungnya tetap kita membentuk gerbong yang luar biasa gitu. Tetap Apa Min gerbongnya namanya? gerbong Indonesia Raya kan. Iya, dulu gerbongnya namanya Indonesia Raya. Gerbong Indonesia Raya, cuman kita lihat kereta api berapa stasiun lagi ya sampai dengan tujuan kita. Terima kasih Sobat Vision, semoga episode ini membuka perspektif baru tentang dunia kedokteran dan dokter, yang mana dokter tuh bisa juga hadir sebagai dokter dan bisa berbicara di ruang publik dengan cara yang relevan dan berdampak bagi masyarakat dan profesinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insyaallah kita bertemu lagi. Terima kasih Dokter Amin. Terima kasih ya Bang Dah, luar biasa. Siap, thank you, bye-bye. Bye.